Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyun min amalin yauman nahri ahabba illallah min ihraqid dam. Innaha lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsa. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Summa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala ala minbarihi fa utiya bi kabshin fadhabahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala bismillah wallahu akbar haza anni wa amman lam yudahi min ummati. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hari ini 9 Zulhijjah ya, 1445 Hijriah, bertepatan dengan 16 Juni 2024 Miladiah, hari Ahad, sekaligus juga menjadi hari Arafah. Jadi hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Dan pada tahun ini Saudi Arabia berbeda dengan kita di Indonesia. Saudi Arabia tanggal 9 Zulhijjahnya kemarin. Jadi hari Arafahnya, dan mereka wukuf di Arafah kemarin. Memang perbedaan tempat yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu. Pada hari Kamis tanggal 29 Zulkaidah yang lalu, itu ketika di Indonesia hilal pada waktu terbenam matahari masih minus 3 derajat. Tetapi pada hari Kamis yang sama, karena memang ya Saudi Arabia terlambat terbenam mataharinya kan, 4 jam. Ya, mereka melihat hilal pada hari Kamis itu. Jadi kalau terlihat hilal, maka besoknya hari Jumat adalah tanggal 1 bulan baru, dalam hal 1 Zulhijjah. Tapi bagi kita, karena pada hari Kamis itu hilal masih minus 3 derajat di bawah ufuk, jadi hilal belum ada. Maka berlakulah hadis Rasul, fa in humma alaikum fa akmilul iddah salasina yauman. Jadi kalau nggak bisa melihat hilal, maka berarti kita harus sempurnakan Zulkaidah itu menjadi 30 hari. Jadi hari Jumatnya belum lagi tanggal 1, tetapi tanggal 30 Zulkaidah.
Bagi kita hari Sabtu lah, tanggal ya 1 Zulhijjah. Jadi Sabtu kemarin itu tanggal 8, hari ini tanggal 9. Jadi ini Bapak dan Ibu, untuk tidak kita khawatir bahwa kita melaksanakan puasa Arafah hari ini, karena hari inilah tanggal 9 Zulhijjah. Dan Rasulullah SAW selama beliau melakukan puasa Arafah tidak ada wukuf di Arafah. Tetapi ketika beliau wukuf di Arafah, beliau tidak puasa Arafah. Jadi Rasul itu haji tahun ke-10 Hijrah. Tetapi puasa Arafah sudah terlaksana sejak tahun ke-2 Hijrah. Ya, ketika disyariatkannya puasa Ramadan dan Idul Fitri, maka Idul Adha juga sudah berlangsung dan puasa Arafah sudah berlangsung. Jadi Rasul puasa Arafah mulai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya tidak ada wukuf di Arafah. Ya, karena belum ada haji. Nah, jadi puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dan juga puasa Arafah itu sendiri, Bapak dan Ibu, di dalam redaksi hadis itu disebutkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, oleh Ahmad dan juga oleh Al-Baihaqi, ya, dari beberapa istri Rasulullah, an ba'di auzajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli syahr. Jadi kata istri Rasul adalah Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah, ya. Rasulullah SAW itu puasa tanggal 9 Zulhijjah dan wa yauma Asyura tanggal 10 Muharram wa salasata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari dalam setiap bulan, yaitu yang disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih, karena pada hari-hari itu bulan ya bercahaya full, ya, 13, 14, 15, ya, bulan Qamariyah. Ya. Dan begitu juga dalam hadis lain yang berasal dari Abi Qatadah, Rasulullah mengatakan, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Faqal yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Ini hikmah, ya. Rasulullah SAW itu ditanya tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, ya. Maka Rasulullah menjawab, faqal yukaffiru sanatal madiyah, puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu, wal baqiyata, dan memelihara kita dari melakukan dosa setahun yang akan datang. Jadi wal baqiyata itu yang akan datang itu, puasa itu membentengi kita agar tidak melakukan dosa dan kesalahan. Jadi jangan kita berarti setahun yang akan datang sudah diampuni, nah, maka berarti kita suka hati melakukan dosa. Jangan, ya. Jadi bukan itu maknanya. Puasa itu menahan kita dari melakukan dosa dan kesalahan. Puasa yang bisa menahan diri dari dosa dan kesalahan adalah puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah terkait dengan puasa? Ya, dalam hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Rasulullah mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lagwi wan rafasi. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu adalah terutama dari
al-lagha, perbuatan yang kosong yang tidak bermanfaat, warrafas, dan perbuatan keji. Jadi puasa itu akan membentengi kita sehingga tidak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Sedangkan yang tidak bermanfaat saja tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa, apalagi yang mudarat atau mafsadah yang mendatangkan dosa. Nah, orang yang berpuasa tapi melakukan dosa juga, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu diancam oleh Rasulullah. Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dusta, bohong, menipu, mengecoh, ya, dia berpuasa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya makan dan minum yang ditinggalkannya dalam berpuasa itu tidak ada maknanya kalau puasa itu tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan bohong, menipu, dan tercela lainnya. Ini maknanya. Jadi pada Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bagi kita yang berpuasa, ya, bagi kita yang berpuasa pada hari ini, ya, betul-betul hendaknya seperti janji Rasulullah ini, yaitu menghapuskan dosa kita yang lalu dan menahan diri dan membentengi kita setahun yang akan datang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, Bapak dan Ibu, dengan kita sudah berada di bulan Zulhijjah ini, ya, dan hari ini sudah berada tanggal 9 Zulhijjah, maka bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syariat lain selain dari puasa pada hari ini yang juga, ya, diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Di antaranya apa yang saya kutipkan di dalam hadis yang disebutkan di awal tadi. Jadi hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yauman nahar. Tidak ada satu amal anak Adam, amal manusia, yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah, yauman nahar. Yauman nahar itu besok. Yauman nahar itu adalah hari penyembelihan hewan kurban, tanggal 10 Zulhijjah. Ya, jadi besok sesudah salat Idul Adha, maka ada satu amal yang paling disukai Allah, yang dicintai Allah, ya, yang tidak ada yang lebih dicintai Allah dari amal itu. Apa itu? Min ihraqid dam, yaitu menumpahkan darah. Jadi menumpahkan darah di sini darah hewan kurban, ya, bukan darah sesama manusia, ya, darah hewan kurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah, ya, hewan kurban itu sungguh akan datang pada hari kiamat, ya, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, dengan kuku-kukunya. Ya, tentu menyebutkan itu berarti juga hadir, ya, tubuhnya, ya, badannya, ya, keseluruhan. Ya, jadi ini tidak berarti yang datang itu hanya tanduknya, bulunya dan kukunya saja, tapi itu menggambarkan, ya, ini yang disebut dengan majas, Bapak dan Ibu. Jadi bukan makna hakiki, makna majas, majas mursal, ya, itlaqul juz'i wa iradatul kulli, ya, disebutkan sebahagian tapi yang dimaksudkan semuanya. Nah, ini juga sering juga kita gunakan ini, majas mursal ini juga sering kita gunakan, ya. Itlaqul juz'i diucapkan sebahagian, wa iradatul kull, dan yang dimaksudkan semua. Apa contohnya?
Kalau ada seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan kita, ketika kita bertemu dengannya, kita ucapkan apa? Wah, sudah lama tidak nampak batang hidungmu. Apakah batang hidungnya saja? Kan tidak, tentu maksudnya keseluruhan dirinya itu. Ya, jadi itu penggunaan majaz mursal, ya. Itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebahagian, tapi yang dimaksudkan semuanya. Jadi kita sebutkan sudah lama enggak nama batang hidungmu, bukan batang hidungnya saja, seluruhnya. Sama juga dalam Al-Quran banyak digunakan itu kata-kata majaz, bukan hakiki. Majaz mursal. Itlaqul juz'i wa iradatul kull. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil. Yang dilarang kan memakan. Kalau kita ambil beli mobil gimana? Atau kita ambil bangun rumah, bukan memakan. Apa boleh? Ya, tentu tidak. Karena di sini majaz. Kata makan itu majaz. Salah satu kebutuhan kita adalah makan. Maka disebut sebahagian, tapi yang dimaksudkan seluruhnya. Untuk apa kita gunakan harta itu? Ya. Sama dengan dalam Al-Quran juga terkait dengan makan ini. Ya, ketika Allah memerintahkan Adam menempati surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah olehmu sesuka hatimu apa yang ada di surga ini. Apakah hanya makanan saja yang ada di surga ini? Ya tentu tidak. Jadi kata makan itu representasi dari kebutuhan kita. Jadi mewakili kebutuhan kita, maka disebut makan. Tapi yang dimaksud silakan gunakan seluruh fasilitas. Ada tempat tidur untuk tidur, ada pakaian, mungkin ada rumah, ada kendaraan dan sebagainya, silakan. Dan kita juga sering mengatakan, ya, ketika kita akan bekerja, kita mengatakan kepada istri atau kepada yang lain, mau kemana? Mau cari makan. Padahal kita mau bekerja, ya kan? Bekerja, berdagang, mengajar, ke kantor. Kemana cari makan? Kan bukan hanya untuk makan yang kita dapatkan hasilnya. Begitu jugalah hadis ini. Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat itu, ya, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Bukan hanya bulu, tanduk dan kukunya yang datang, tapi seluruh, ya, keseluruhan, ya, hewan kurban itu akan datang sebagai saksi untuk memberikan, ya, pahala, reward, al-jaza, ya. Jadi keseluruhan itu Bapak dan Ibu dalam konsep agama kita, ya, itu minimal yang diberikan itu 1000%, ya, bukan 100%, 1000%, ya. Kalau kita melakukan sesuatu amal, tapi kalau hanya berniat saja tapi tidak melakukan, itu dikasih 100%. Ya, dalam hadis Rasul disebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibalahu hasanah kamilah. Orang yang berniat melakukan satu perbuatan baik lantas tak jadi dilakukannya, maka ditulis untuknya hasanah kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Itu artinya 100%. Tapi man hamma bihasanatin fa'amila biha kutibalahu ashrah ila sab'imi'ah ja'far. Jadi seseorang yang berniat melakukan satu perbuatan baik lantas dilakukannya,
ditulis untuknya 10 kebaikan. Jadi 10 itu 1000%. Nah, sampai 700 kali lipat. Nah, itu reward ya yang diberikan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini penjelasan dari hadis Rasul tentang satu amal yang sangat-sangat dicintai Allah yang akan kita lakukan yauman nahar. Kapan itu? Besok. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang berasal dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha. Aku menyaksikan bersama Rasul pelaksanaan salat Idul Adha bil musalla, di musalla. Falamma qada khutbatahu, sesudah Rasulullah selesai berkhutbah, nazala an mimbarihi, dia turun dari mimbarnya, fa'utiya bikabshin, maka didatangkanlah satu ekor domba, fazabahu Rasulullah SAW, Rasulullah menyembelihnya, biadihi, dengan tangannya sendiri, waqala, dan dia mengucapkan ketika akan menyembelih itu, bismillahi wallahu akbar, haza anni wa amman lam yudahi min ummati. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar, ini dariku dan dari umatku, lam yudahi min ummati, yang tidak melaksanakan ibadah kurban. Nah, di dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, dalam kitab Udhiyah, yang dibaca Rasul itu bukan hanya Bismillahi Allahu Akbar saja, tapi dimulai dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, bismillahi Allahu akbar. Ini zikir yang dibaca Rasul ketika akan menyembelih hewan kurban. Itu ada pada Sunan Abu Daud bab udhiyah, riwayat yang berasal dari Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga oleh An-Nasai. Jadi kalau wajah tu yang sampai la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin, itu adalah wajah tu zikir menyembelih hewan kurban. Itu ada pada bab udhiyah, bukan pada bab salat. Nah, wajah tu yang untuk bab salat itu berasal dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan Rasulullah sebelum membaca surat dalam salat, beliau membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya sampai la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta, ana abduka, zalamtu nafsi wa i'taraftu bi zambi, faghfirli zunubi jami'an la yaghfiru zunuba illa anta, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, sampai astaghfiruka wa atubu ilaika, rawahu Muslim wa Abu Daud. Jadi pada Abu Daud juga ada itu wajah tu yang untuk bacaan salat, itu ada pada bab salat. Sedangkan wajah tu sampai wa ana minal muslimin tadi itu ada pada bab udhiyah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang masih membaca sampai la syarika lahu bizalika umirtu wa ana minal muslimin,
itu baru zikir menyembelih hewan kurban. Kalau untuk salat, lanjutkan doa itu. Allahumma antal malik la ilaha illa anta sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini tidak hanya pada Sahih Muslim dan juga pada Sunan Abi Daud. Bacaan wajahtu sampai astaghfiruka wa atubu ilaik yang berasal dari Ali itu juga ada pada kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kita bisa temukan dalam kitab Al-Imam Syafi'i juz 1 bab doa iftitah. Yang ditulis di situ adalah doa iftitah yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Juga kita bisa lihat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab oleh Imam An-Nawawi. Ya. Jadi oleh karena itu meskipun ya itu jarang kedengaran ya, tapi bagi yang bermazhab Syafi'i harus sebenarnya membaca wajah tu yang sampai astaghfiruka wa atubu ilaik yang berasal dari Ali bin Abi Thalib, bukan yang berasal dari Jabir bin Abdullah. Apalagi digabung dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu zikir yang tidak pernah dibaca Rasul, tapi didengar oleh Rasul. Jadi seorang sahabat membaca di dalam salat itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sudah selesai salat, Rasulullah memanggil, siapa yang membaca itu? Dia mengaku, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fatahallahu abwabas sama. Allah membukakan pintu langit untuk menerima dan menurunkan berkah atas bacaanmu itu. Maka Abdullah ibn Umar, seorang sahabat yang mendengar pujian Rasul itu, kemudian beliau membaca ya bacaan tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi yang dibaca Rasul itu bukan itu. Ya, beliau memberikan apresiasi. Itu yang disebut dengan hadis takriri, hadis persetujuan Rasul. Sedangkan hadis qauli Rasul dan fi'li Rasul itu baca wajhatu sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, dan menurut riwayat itu dibaca Rasul pada waktu salat malam. Pada waktu salat malam tahajud. Nah, tapi hari-harinya Rasulullah membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya sampai ya Allahumma ghsil khataya bil ma'i wasajji wal barad. Ya. Itu riwayat Bukhari. Itu yang selalu dibaca Rasul, tapi kalau malam hari Rasulullah membaca wajhatu ya yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, kita kembali. Jadi ketika menyembelih hewan kurban itu ya Rasulullah ya membaca di sini secara singkat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi ya bismillahi wallahu akbar. Tapi dalam riwayat Abu Daud juga dan An-Nasa'i Rasul membaca zikir wajhatu tadi ya, tawajjuh sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin bismillahi Allahu akbar. Nah, Bapak dan Ibu, ini ibadah kurban sebagai sebuah ibadah yang paling disukai Allah pada hari nahar ya, insyaallah besok bagi kita. Itu merupakan ibadah yang disyariatkan untuk orang-orang yang berkelapangan. Dan bagi yang berkelapangan itu secara eksplisit Rasulullah kalau tidak melakukannya mengancam ya, man wajada sa'atan, itu satu redaksi yang lain man lahu sa'atun ya, orang yang memiliki kelapangan atau orang yang mendapatkan kelapangan li ayyudahhiya, untuk ya berkorban, falam yudahi, lantas dia tidak melakukan kurban, fala yakrabanna musallana, maka janganlah ia mendekatkan atau mendekati tempat salat kami.
Ini semacam ancaman, ya, Bapak dan Ibu. Tetapi berdasarkan hadis ini, sejumlah ulama seperti Abu Hanifah, ya, Al-Auza'i itu dari Syria, kalau Abu Hanifah ini dari Irak. Abu Hanifah ini termasuk salah seorang ulama yang ikut membangun kota Baghdad, ya, ketika pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Dia ikut mengangkat batu itu, Abu Hanifah ini. Al-Auza'i ini ulama di Syria, dan Malik ini ulama di Madinah. Mereka berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Wajib bagi yang berkemampuan. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Mulai dari inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Maka ketika salat itu hukumnya wajib karena itu perintah, maka berkurban juga hukumnya wajib karena itu juga perintah. Al aslu fil amri lil wujub, ya. Ini dasar mereka. Dan kemudian hadis dari Ibnu Majah yang disebutkan tadi, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ya, hadis rawahu Ibnu Majah dan Ahmad. Siapa yang telah memiliki kelapangan dan tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam kitab Subulus Salam, ya, syarah dari Bulughul Maram. Subulus Salam ini disusun oleh Muhammad bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani. Sedangkan Bulughul Maram itu disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari Muslim dalam kitabnya Fathul Bari. Apa katanya? Hadis di atas dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ya, secara lengkap disebutkannya para ulama telah berdalil dengan hadis ini, hadis Ibnu Majah tadi, ya, untuk menentukan hukum wajib berkurban bagi yang mampu, karena Rasulullah SAW melarang untuk mendekati tempat salatnya, menunjukkan bahwa dia yang tidak berkurban padahal dia mampu itu telah meninggalkan sebuah kewajiban. Seakan Rasulullah bersabda, tidaklah salat yang dilakukan berfaedah karena meninggalkan kewajiban ini, yaitu berkurban. Ya, karena Allah juga telah memerintahkan, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Bapak dan Ibu, namun terkait dengan hadis Ibnu Majah ini ada analisis, ya, ada kritikan, diantaranya di dalam ta'liq komentar dari Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitab Az-Zawaid, bahwa dalam hadis Ibnu Majah itu ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibnu Iyash, ya. Memang disebutkan di sini haddatsana Abdullah ibnu Ayyash. Jadi Ibnu Majah mengatakan haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qal haddatsana Zaid ibnu Hubbab qal haddatsana Abdullah ibnu Ayyash an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qal man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yakrabanna musallana. Nah, jadi ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Ayyash yang oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dia mengatakan wa qad da'afahu Abu Daud wan Nasa'i. Jadi kata Muhammad Fuad Abdul Baqi, Abu Daud dan An-Nasa'i telah mengatakan Abdullah ibnu Ayyash ini seorang yang lemah, dhaif. Bahkan waqala Abu Hatim sadukun, ya, dia rinci. Ya, Abdullah ibnu Ayyash ini menurut Abu Hatim sadukun. Saduk itu Bapak dan Ibu adalah seorang perawi, dia adil tapi tidak dabit.
Jadi adil itu muslim, baligh, berakal, tidak melakukan dosa besar dan tidak mengulangi dosa kecil. Sedangkan dhabit itu adalah mempunyai daya ingat yang kuat dan dia bisa mengemukakan kembali apa yang diterimanya dengan baik dan benar. Nah, kalau saduq itu maknanya dia adil tapi tidak dhabit. Umpamanya dia adil tapi pelupa, atau dia adil tapi buruk hafalannya, maka ini dalam ilmu hadis itu enggak bisa diterima hadisnya, dhaif. Ya, jadi saduq itu ya. Bahkan waqala Ibnu Yunus munkarul hadis. Bahkan Ibnu Yunus mengkategorikan Abdullah ibnu Ayyash ini adalah munkarul hadis. Hadisnya hadis mungkar. Apa makna hadis mungkar? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif dan pesannya itu bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Itu namanya hadis mungkar. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini hadis tidak bisa diterima. Maka dengan demikian bahwa hukum ya berkurban itu tidak sampai kepada wajib, tetapi sampai pada tingkatan sunat muakkad. Ya. Tapi bagaimanapun Bapak dan Ibu sebagai umat Rasulullah dan hamba Allah yang begitu memerintahkan sebuah amal, ya tentu kita tidak menyia-nyiakan dan mengabaikannya. Nah, Bapak dan Ibu, oleh karena itu apa yang kita peroleh dari ibadah kurban? Ini sebagai akhir dari kajian kita pada hari ini. Dari ibadah kurban itu pertama jelas kita akan membuktikan sebagai seorang hamba yang bersyukur. Ya, dalam surat Al-Kautsar tadi disebutkan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Jadi kalau nikmat Allah itu cukup banyak, mulai dari penciptaan diri kita, pemberian fasilitas pendengaran dan penglihatan, penciptaan langit sebagai naungan yang darinya ada matahari, bulan, turun hujan, yang kemudian bumi sebagai tempat kita beraktivitas. Dari hujan itu bertumbuhanlah tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, itu dalam surat Al-Baqarah 21. Allah lah yang menciptakanmu, ya, dan orang sebelummu, dan juga Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan, dan Allah turunkan dari langit itu hujan, maka bertumbuhanlah tumbuh-tumbuhan dan hewan di bumi ini, rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi ini nikmat. Kalau kita ingin menghitung wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, kita tidak akan mampu. Jadi saking banyaknya. Maka karena disebutkan sesudah kita diberi Allah nikmat, ada perintah fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kau untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini maknanya sebagai tanda rasa syukur. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 36 ya. Itu di ujungnya Allah ya, di awalnya Allah mengingatkan kepada kita ya, dalam ayat 36 surah Al-Hajj itu wal buduna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fazkur ismallahi 'alaiha sawaf fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qa'inal fakir wal mu'tar kadzalika sakharnaha la'allakum tashkurun. Jadi unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai sebagian syiar Allah ya, lakum fiha khair, dalam unta itu banyak kebaikan yang bisa engkau dapatkan, maka bacalah nama Allah ketika menyembelihnya. Kalau sudah selesai sembelih, fakulu minha wa at'imul qani awal mu'tar, makanlah sebagian daging kurban itu, kemudian berilah orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang-orang yang meminta-minta. Ya, nah, di ujungnya kazalika sakharnaha lakum
demikianlah kami menundukkan unta-unta itu untukmu, la'allakum tashkurun, agar kamu bisa bersyukur. Jadi artinya inilah kunci dari ibadah kurban itu. Pertama, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Apa makna syukur? Artinya kita menghargai anugerah Allah, berterima kasih kepada Allah. Dan dengan kita melakukan syukur itu, kita mengundang tambahan nikmat Allah. Ya, dalam surat Ibrahim Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat untukmu. Tetapi jika kamu kufur, artinya tidak bersyukur, inna azabi lasyadid. Ya, surat Ibrahim ayat 7. Jadi kalau kita tidak bersyukur, nikmat itu tidak akan datang lagi, tapi justru nikmat itu datang sebagai siksaan, azab, akan menjadi bencana dan malapetaka, atau mengundang bencana dan malapetaka. Dalam Al-Quran pada ayat lain, ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa syukur itu bisa membendung berbagai macam musibah dan bencana malapetaka yang terjadi pada diri kita. Dalam surah An-Nisa 147 Allah mengatakan, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Allah tidak akan mengurunkan azab, bencana, malapetaka kepadamu in syakartum, jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi kalau sudah banyak malapetaka, bencana, Bapak dan Ibu, boleh jadi ini karena kita sudah tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Banyak orang mendapatkan nikmat, ya, harta, jabatan, pangkat, segala macam yang diberikan Allah di muka bumi ini, tapi justru digunakannya untuk, ya, melupakan Allah, ya, menjauhi kebenaran Allah. Nah, maka salah satu di antaranya itu adalah azab Allah. Salah seorang hamba Allah yang tidak bersyukur disebutkan dalam Al-Quran itu Qarun. Qarun itu sudah banyak sekali harta yang diberikan Allah kepadanya. Ketika ditanya kepadanya, itu dalam surat Al-Qasas 76, dari mana hartamu ini wahai Qarun? Apa katanya? Ini karena kepintaranku. Jadi dia tidak menyebut itu dari Allah. Salah satu kunci awal kita bersyukur itu adalah mengakui nikmat Allah itu. Jadi yang pertama bentuk syukur itu adalah mengakui nikmat Allah. Al-i'tirafu bi ni'matillah. Al-i'tiraf, pengakuan bi ni'matillah. Jadi kekayaan kita, kekuasaan kita, kelebihan yang kita miliki itu adalah nikmat Allah. Mengakui nikmat Allah itu pintu bersyukur. Itulah yang membuat orang sombong, takabur ketika dia merasa itu bukan nikmat Allah atau dia tidak peduli. Apalagi merasa itu diraihnya oleh kepintaran, kemampuan kita. Itulah yang membuat orang sombong dan takabur. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Sungguh banyak manusia itu berperilaku tughyan, tagut, ya, benar sendiri, mau menang sendiri. Kapan? Ar-ra'ahu stagna, ketika melihat dirinya lebih kaya, lebih pintar, lebih berkuasa. Itu anugerah dari Allah. Nah, jadi yang pertama bersyukur itu adalah al-i'tirafu bi ni'matillah. Itu yang tidak dilakukan oleh Qarun. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan harta kekayaan itu dengan dirinya ke dalam perut bumi. Jadi harta Qarun yang banyak itu masuk tenggelam ke dalam perut bumi. Nah, maka kita kalau sering ada orang mendapatkan ketika menggali tanah ini ada harta, atau sering disebut dengan harta Qarun. Nah, kemudian sesudah itu
baru kita menyebut pujian kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berikutnya adalah menggunakan nikmat Allah itu kepada hal-hal yang diridai Allah, apalagi yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu bentuk dari perintah itu adalah menyembelih hewan kurban. Nah, jadi itu tanda syukur. Dengan itu Bapak dan Ibu, Allah akan menambah nikmat. La azidannakum. Nikmat itu akan berkah, dia akan bertambah. Apalagi dalam kita berkurban, itu kita bagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang disebutkan tadi, makanlah sebagian, berilah orang yang meminta dan yang tidak meminta. Itu juga membangun hubungan sosial antar sesama kita. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir, ibadah kurban itu adalah dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah sebagai pencipta kita. Kita ini berasal dari Allah, segala sesuatu fasilitas itu dari Allah. Ketika Allah minta kembali, maka kita taat dan patuh. Itulah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Ketika Allah berikan kepada Ibrahim anak yang selalu yang dimintanya, maka ketika Allah minta kembali, sembelih anakmu itu, Ibrahim sama sekali tidak memberikan argumen keberatan. Bahkan dia ingin anak yang akan dikorbankannya itu juga menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Sehingga dia tanya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbaka fanzur maza tara. Wahai anakku yang tercinta, ayah diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Coba kalau kita punya anak, kita mau sembelih dia, apa katanya? Mungkin melawan dia kepada kita. Tapi si sang Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku yang tercinta, lakukan apa yang diperintahkan Allah, menyembelih aku, niscaya engkau akan menemuiku termasuk hamba Allah yang sabar. Surat As-Saffat 99 sampai 102. Inilah Bapak dan Ibu, apa yang akan kita laksanakan besok, ibadah kurban sebagai bukti kita sebagai hamba yang bersyukur, yang bisa mengundang rezeki dan tambah nikmat, dan dia bisa menyelamatkan kita dari ancaman bahaya malapetaka di muka bumi. Dan kemudian yang kedua, menunjukkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau orang kita bertaat dan bertakwa kepada Allah, Allah akan janjikan berbagai jalan keluar, berbagai kemudahan dalam kehidupan kita ini. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Iya, silakan. Silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Prof melihat perbedaan dalam ketentuan bulan baik internasional maupun nasional. Seberapa jauh, berapa penting nanti wacana akan diadakannya kalender Islam internasional. Islam kalender global ya. Kemudian apa kemungkinannya nanti kedepannya kalau kita itu. Kemudian yang kedua, tadi ada kriteria mampu dalam hubungan. Boleh dikasih intinya mereka seperti apa kriteria yang sudah mampu jika dia tidak menjalani. Ya, jadi kalender global ini kalender yang disepakati oleh umat Islam sedunia ya. Tentu ada kriterianya, kisi-kisinya. Jadi ini yang masih dalam taraf menyatukan pendapat dari beberapa pertemuan-pertemuan dunia
termasuk yang dilaksanakan di Turki dan lain-lainnya itu mencoba mendekatkan diri. Jadi sebenarnya kalender global ini itu tidak lagi mengacu kepada ru'yah dalam arti yang fisik gitu ya, tapi sudah menentukan kepada berdasarkan ilmu pengetahuannya, di antaranya ilmu astronomi atau ilmu falak. Kalau bagi kita secara internal sekarang, ya kita sudah menggunakan ilmu astronomi atau ilmu falak itu secara konsisten dan istiqamah untuk waktu salat. Waktu salat kita kan tidak lagi ada perbedaannya, karena sudah pasti itu menggunakan lebih akurat ya. Memang pada masa Rasul ilmu astronomi, ilmu falak itu belum ada. Maka Rasul mengandalkan fisik mata kita ini. Jadi bukan hanya untuk menentukan awal bulan, menentukan salat pun. Sebelum salat subuh itu dilihat dulu ada fajar, kalau sudah ada baru azan. Nanti dilihat di tengah hari apa sudah tergelincir matahari, jadi bayangan itu sudah mulai ke timur, ya matahari sudah ke barat, masuk waktu zuhur. Begitu juga kalau sudah bayang-bayang benda melebihi dari bendanya, asar, terbenam matahari, maghrib. Waktu terbenam itu kan ada cahaya, ya syafaq merah itu kalau sudah hilang maka masuk waktu isya. Itu zaman Rasul seperti itu. Kalau sekarang masih ada nggak orang seperti itu? Kan tidak ada lagi. Penentuan bulan pun juga begitu sebenarnya. Dulu zaman Rasul ya tidak ada alat. Nah, sekarang sudah ada. Nah, jadi yang masih tetap melakukan ru'yah itu kan hanya 3 bulan. Bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Kalau tahun baru Hijrah 1 Muharram kan tak kedengaran kita ru'yatul hilal kan. Dan tidak ada perbedaan. Karena itu ditentukan dengan hisab. Ya. Nah, pernah nggak ada perbedaan 1 Muharram? Tidak ada kan? Karena tidak ada ru'yah. Nah, jadi artinya mudah-mudahan kita berharap ya penanggalan, dan Muhammadiyah sudah menerbitkan itu kalender global itu. Ya. Saya sudah dapat itu kalender global itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa berlaku secara global. Nah, kalau itu sudah ada, kita tidak akan ada lagi perbedaan. Kemudian bagaimana mengukur berkelapangan? Ada di antara ulama fikih yang menghubungkannya dengan nisab zakat. Nah, kalau sudah melebihi kepemilikan harta dari 1 nisab, maka dia sudah dikategorikan seorang yang berkelapangan. Maka dia harus berkurban. Nah, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, untuk berkurban ini ya sebenarnya kita sendirilah yang bisa mengukur kita mampu atau tidak. Ya. Kadang-kadang mungkin sekaligus kita tidak mampu, tapi kalau dengan mencicil ya kan. Nah, ada yang kalau dia pegawai atau karyawan cicilan ya berapa 2.300.000, 2.500.000. Nah, mungkin kalau 250 10 bulan sudah selesai ya. Apalagi kalau 12 bulan, nah, mungkin dibagi 12 lah. Nah, ada yang menggunakan seperti itu. Bahkan ada orang yang berjula-jula ya. Itu metodenya silahkan, ya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi berkurban ini selain dari sebagai sebuah ibadah juga sebagai muamalah duniawiyah kita terhadap sesama kita, dan kemudian investasi akhirat kita, karena dia akan datang nanti di hari akhirat ya sebagai bukti fisik atas amal kita, amal yang paling dicintai Allah pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Nah, tentu apresiasi, reward ya,
al-jaza, balasan yang diberikan Allah, ya minimal 1000%, ya 10 kali lipat, kan itu menambah amal kita. Saya kira itu. Baik, demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.